Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Febiola dengan NPM 2011100289 dari Prodi PGMI kelas F semester 3. Pada kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Tusyana. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan menurut pendapat Anda tentang pengertian psikologi pendidikan dan ruang lingkup kajian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan berasal dari bahasa Inggris yaitu psikologis yang dalam istilah lama juga disebut ilmu jiwa. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu psika yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sedangkan pendidikan awalnya berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak-anak. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan bimbingan guna mengembangkan kemampuan dari anak. Pengertian dari psikologi berarti merupakan cabang ilmu yang menjadikan psikologi atau ilmu kejiwaan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan. Lalu, ada banyak pendapat tentang ruang lingkup dari psikologi pendidikan, yaitu seperti menurut Suardian, ada 3 elemen yang menjadi pusat perhatian dalam pendidikan, yaitu peserta didik, proses belajar, dan juga situasi belajar. Dalam ruang lingkup psikologi pendidikan yang lebih luas, biasanya akan membahas banyak hal seperti teori psikologi perkembangan, kesehatan mental, hereditas, dan juga lingkungan, evaluasi belajar, dan juga lain-lain. Lalu untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan menurut pendapat Anda pentingnya mempelajari psikologi pendidikan bagi calon pendidik serta kontribusinya psikologi terhadap proses pendidikan. Menurut saya, pentingnya psikologi pendidikan dipelajari oleh para pendidik yaitu karena para pendidik ini perlu memahami psikologi pendidikan untuk menyusun dan merencanakan kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan suasana yang baik agar peserta didik dapat memahami dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik pula. Pendidikan juga dapat memahami sifat dari tingkah laku dan dari peserta didik yang memudahkan para pendidik untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kepribadian dari anak. Sedangkan kontribusi dari psikologi dalam pendidikan yaitu contohnya seperti kontribusi terhadap perkembangan kurikulum. Dengan psikologi pendidikan, seorang guru dapat merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dari keunikan-keunikan atau pribadi-pribadi dari para peserta didik. Lalu, kontribusi terhadap sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang dapat diberlakukan itu juga sesuai dengan kebutuhan dan juga sifat dari para peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan secara maksimal. Lalu, kontribusi selanjutnya seperti sistem penilaian. Melalui psikologis, guru dapat memahami perkembangan perilaku dari anak setelah melakukan kegiatan pendidikan, sehingga guru dapat menilai kemampuan dari masing-masing anak. Karena kemampuan dari anak ini berbeda-beda, jadi guru juga dapat menggolongkan dan memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan dan juga kecakapan dari anak atau peserta didik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut pendapat Anda, apa itu perkembangan peserta didik, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, serta pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik bagi calon pendidik? Perkembangan merupakan suatu proses perubahan yang saling berkesinambungan yang terjadi kepada setiap makhluk hidup menuju kesempurnaan pada tingkat kedewasaan. Sedangkan perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan dari seorang peserta didik dari fungsi fisik, psikis maupun intelektualnya menuju tahapan selanjutnya yang saling bersinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik yang pertama dari faktor internal yaitu hereditas. Hereditas ini adalah gen bawaan dari orang tua. Faktor ini mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam hal pertumbuhan
fisik, dan juga kompetensi intelektualnya. Adapun faktor yang dipengaruhi oleh hereditas ini yaitu seperti bakat, sifat, kecerdasan, dan juga kepribadian dari setiap peserta didik. Selanjutnya ada faktor dari eksternal, yaitu faktor dari luar seperti lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga yang harmonis dan memiliki anggota yang saling pengertian, terutama ayah dan ibunya memiliki cara pengasuh yang baik, maka perkembangan anak pun akan berdampak positif. Sebaliknya, jika orang tua tidak dapat memberikan kasih sayang atau tidak memiliki cara pengasuh yang tepat, maka anak-anak akan tumbuh dan berkembang tidak secara maksimal atau perkembangannya menjadi buruk. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah, di mana para peserta didik menimba ilmu dan mencari jati dirinya. Maka disinilah peran dari para guru atau pendidik untuk memberikan arahan dan bimbingan yang baik terhadap peserta didik, agar perkembangannya menjadi lebih maksimal. Yang ketiga, ada faktor dari lingkungan teman sebaya. Pemilihan kelompok sebaya juga sangat penting, di mana banyak hal yang dapat ditiru oleh anak dari pergaulan yang ia dapat, sehingga teman yang baik akan membentuk anak menjadi baik, dan teman yang buruk akan membawa anak pada hal yang buruk pula. Dalam psikologi pendidikan, seorang guru akan mempelajari cara memahami perilaku dari siswanya sehingga dapat memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Untuk itu, psikologi pendidikan sangat diperlukan untuk membentuk seorang guru yang baik dan peka terhadap tingkah laku dari siswanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik, serta karakteristik perkembangan anak dan remaja dan penerapannya dalam pendidikan. Hubungan pendidikan dan perkembangan peserta didik, yaitu di mana pendidikan merupakan tempat di mana anak-anak menimba ilmu dan mempersiapkan dirinya untuk kehidupannya di masa depan. Proses belajar dan mengajar yang dirancang dan dipegang oleh para pendidik, di mana pendidik memberikan ilmu dan membimbing anak-anak agar menjadi anak yang memiliki kepribadian yang baik serta tumbuh berkembang secara maksimal. Karena itu, hubungan yang baik antara pendidik dan juga peserta didik menjadi hal utama yang harus dilakukan agar dapat hasil yang sempurna atau hasil yang lebih maksimal, di mana para pendidik dapat membantu anak mengembangkan kemampuan interaksi sosialnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari para peserta didik, di mana pendidik tidak hanya menyiapkan kecakapan kognitif anak, tetapi juga memberikan ilmu moral dan kesehatan mental kepada peserta didik. Dalam karakteristik perkembangan remaja ada 3 tipe, yaitu yang pertama masa remaja awal, usia 10-13 tahun. Pada masa ini, anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap pubertas, seperti tumbuh bulu pada beberapa bagian, pertumbuhan payudara, dan juga sebagainya. Pada masa ini, anak-anak masih menyukai bermain dengan teman-teman sebayanya. Lalu pada masa yang selanjutnya yaitu masa remaja pertengahan, usia 14 tahun sampai 17 tahun. Pada remaja laki-laki mulai tumbuh semakin cepat seperti tinggi dan juga berat badannya. Lalu bahu yang semakin lebar, suara pecah, dan juga sebagainya. Di sini sifat sensitifnya mulai muncul dan masa pencarian jati diri dari para remaja pertengahan. Lalu yang ketiga yaitu masa remaja akhir, yaitu pada usia 18 tahun sampai 24 tahun. Seluruh pertumbuhan fisik sudah mulai berkembang sepenuhnya serta emosi mulai terkontrol dan anak mulai merencanakan masa depan. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan proses dan hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi perbedaan individu yang menyebabkan proses dan hasil belajar, menyikapi perbedaan individu terhadap proses hasil belajar. Dapat perbedaan individu yang dapat menyebabkan proses dan hasil belajar dari masing-masing peserta didik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan susunan atau kemampuan dari para peserta didik.
seperti perbedaannya kemampuan intelektual dari masing-masing individu, perbedaan tingkah laku, ataupun perbedaan pada fisik dari anak sehingga menyebabkan perbedaan dalam menyerap dan memahami pembelajaran yang diberikan, sehingga berbeda pula lah hasil belajar dari masing-masing peserta didik. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan individu yang pertama yaitu perbedaan fisik dan motorik. Hal ini seperti perbedaan pada panca indera, kondisi fisik seperti tinggi badan dan juga berat badan sehingga menghambat perkembangan dari peserta didik terutama perkembangan motoriknya. Cara menyikapinya yaitu dengan cara mencari kemampuan lain dari anak agar tidak menjadi terpuruk dan dapat bangkit dengan percaya diri meskipun memiliki kekurangan. Yang kedua yaitu perbedaan dari intelijensi, yaitu perbedaan pada kondisi mental atau pikiran yang mempengaruhi perkembangan dari anak. Perbedaan pola pikir juga dapat mempengaruhi hasil belajar dari individu. Cara menyikapinya dengan memahami perilaku dari para peserta didik dan berusaha untuk mengajaknya mengobrol dan mencari titik masalah yang terjadi sehingga dapat memberikan tindakan yang tepat. Lalu yang ketiga, ada perbedaan kecakapan bahasa, yaitu perbedaan pada penguasaan bahasa anak. Ada anak yang gagal dalam menguasai bahasa lain selain dari bahasa ibunya, sehingga menghambat perkembangan sosial dari anak. Cara menyikapinya dengan cara mengajarkan secara perlahan bahasa lain yang dapat dipahami oleh banyak orang dan dapat dibentuk kelompok-kelompok belajar agar sosialisasi dari anak dapat terus berkembang. Lalu yang keempat ada perkembangan psikologis, yaitu perbedaan pada jiwa sosialnya seperti anak yang egois, malas, ramah, pemurung, dan juga sebagainya. Cara menyikapinya dengan cara melakukan pendekatan kepada anak sehingga mereka dapat terbuka kepada guru dan guru dapat lebih mudah dalam memahami dan juga mencari solusi yang tepat untuk membimbingnya agar dapat lebih bersosial atau dapat memperbaiki pribadinya. Baik, tadi sudah saya paparkan jawaban-jawaban dari ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Tusyana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.